Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kesha Oktavia Zulfa dengan NIM 12470121695. Nah, di video sebelumnya kita udah mempelajari nih bagaimana caranya membuat BEP menggunakan Excel. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana sih caranya membuat model pengendalian persediaan. Nah, salah satu modelnya adalah Economy Order Quantity. Sebelum kita ke video tutorialnya, saya akan menjelaskan dulu persediaan itu apa sih? Nah, persediaan itu adalah aset berupa barang atau perlengkapan yang disimpan perusahaan untuk dijual kembali, diproses lebih lanjut, atau digunakan dalam operasional sehari-hari. Ini merupakan salah satu komponen aset lancar yang paling krusial untuk memastikan kelancaran bisnis bagi perusahaan. Di sini, tingkat persediaan yang lebih rendah dapat mengurangi biaya, tapi tingkat persediaan yang rendah juga dapat mengakibatkan kehabisan stok dan pelanggan yang tidak puas. Jika kita lihat, sebagian besar perusahaan-perusahaan menyeimbangkan tingkat persediaan tinggi dan rendah dengan tujuan meminimalisasikan biaya. Karena persediaan adalah sumber daya tersimpan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini atau di masa yang akan mendatang. Nah, contohnya ada bahan baku, barang dalam proses, atau barang jadi. Mengapa kita perlu mengendalikan persediaan? Karena ada 5 fungsi penggunaan persediaan. Yang pertama adalah fungsi sebagai decoupling, kedua sebagai penyimpan sumber daya, ketiga sebagai pasokan dan permintaan yang tidak teratur, keempat sebagai diskon kuantitas, dan terakhir menghindari kehabisan stok dan kurangnya persediaan. Ada 2 keputusan yang paling mendasar dalam mengendalikan persediaan. Pertama adalah berapa banyak permintaan, dan yang kedua adalah kapan saatnya memesan. Tujuan dari keputusan persediaan ini adalah untuk meminimalkan total biaya persediaan. Dalam ekonomi order quantity, model ini adalah teknik pengendalian persediaan tertua dan paling dikenal, dan sampai hari ini EOQ masih digunakan oleh beberapa organisasi bisnis. Nah, langsung aja kita cus ke contoh kasusnya, yaitu contoh kasusnya yaitu sebuah toko perlengkapan komputer menjual mouse wireless dengan data sebagai berikut. Permintaan tahunan dengan nilai 1.200 unit, biaya pemesanan 50 per pesanan, dan biaya tercatat rata-rata unit per tahun itu ada dengan nilai 2. Nah, pertama kita akan mengisi tabel ini terlebih dahulu. D atau permintaan tahunan, kita ketik biasa dengan nilai 1.200. Diambil dari nilai permintaan tahunan. Yang kedua, CO atau biaya pesanan tiap kali pesan itu dengan nilai 50, dan CH atau biaya penyimpanan per unit tiap tahun dengan nilai 2. Nah, ini sudah. Next, kita akan ke tabel yang ini. Pertama, kita mengisi kolom Q-nya dulu. Order 1 dengan nilai 100, order 2 dengan nilai 150, order 3 200, order 4 245, order 5 300, order 6 350, dan order 7 400. Next, kita ke kolom kedua, yaitu rata-rata inventory dengan rumus Q dibagi 2. Caranya yaitu ketik sama dengan pindahkan kursornya ke atas kolom Q order 1, lalu klik dibagi 2, lalu enter. Nah, udah. Untuk mempermudah, tinggal arahin kursornya ke sudut bawah kanan, lalu tarik. Nah, sudah kan semuanya. Next, total holding cost dengan rumus Q dibagi 2 dikali CH. Caranya yaitu sama dengan, karena tadi Q2 nya udah ada nilainya, jadi kita nggak perlu nyari lagi, langsung aja klik kolom atas dikali CH, lalu klik F4 dan enter. Nah, ini nilai-nilainya seperti tadi, tinggal kita tarik ke kanan dan nilainya keluar semua. Next, ukuran order.
dengan rumus D dibagi Q, yaitu dengan cara sama dengan D klik angka yang di kolom ini ya, klik F4 dibagi Q, lalu enter. Nah, dapat nilainya, lalu tarik kursornya ke kanan seperti biasa dan dapat nilainya. Next, total ordering cost dengan rumus D dibagi Q dikali CO. Caranya yaitu sama dengan D dibagi Q, ambil di kolom atas, klik, lalu dikali CO. Nah, nilai yang ini klik F4, enter. Nah, nilainya udah keluar, lalu tarik kursor ke kanan dan nilainya keluar semua. Next, untuk total cost rumusnya adalah total ordering cost ditambah total holding cost, yaitu dengan cara sama dengan 600 ditambah 100 yang total holding cost ya, lalu enter. Seperti biasa, tarik kursornya ke kanan dan nilainya keluar semua. Nah, kita sudah dapat EOQ-nya, yaitu orderan paling minimal ada pada angka 489,898 dan dibulatkan menjadi 490 dengan Q order 4-nya yaitu 245 unit. Kalau dilihat untuk Q order 1, 2, 3, 5, 6, dan 7 itu total cost-nya tinggi, jadi kita tidak bisa mengambilnya. Untuk membuktikan jika order 4 itu benar, kita bisa cek dengan rumus EOQ di atas. Nah, yang ini EOQ sama dengan Q akar 2 DCO per CH dengan cara sama dengan ketik SQRT dengan huruf kapital semua, lalu buka kurung 2 kali 2 dikali D atau permintaan tahunan yang ini ya, dikali CO atau biaya pesanan 50 dibagi CH, tutup kurung 2 kali, lalu enter. Nah, si jawabannya 244,949 dan dibulatkan menjadi 245. Jadi terbukti ya, orderan paling minimal ada pada order 4. Next, kita akan membuat grafik yang akan ditampilkan di grafik hanya kolom Q, holding cost, ordering cost, dan total cost. Jadi rata-rata inventory dan ukuran ordernya akan dihilangkan atau disembunyikan. Caranya yaitu arahin kursornya ke angka 23 ya, sejajar dengan rata-rata inventory, lalu klik mouse kanan, klik hide. Nah, lihat kolomnya udah tidak ada atau bisa dibilang itu disembunyikan. Lanjut ke ukuran order. Seperti tadi ya, arahin kursornya ke angka 25. Nah, ini lalu klik mouse kanan, klik hide. Nah, sudah deh. Next, kita menampilkan grafiknya dengan cara blok tabel. Lalu kita klik insert, pilih chart. Nah, ini grafiknya ya. Nah, ini pilih, udah ada grafiknya. Lalu saya akan mengubah warnanya. Terserah ya, sebenarnya warna apa aja, tapi saya akan mengubah warna oranye. Dan yang ini saya akan mengubah warna hijau supaya lebih hidup warnanya. Nah, sudah. Nah, ini dia grafiknya. Jangan lupa dirapin dulu, dipindahin ke sini. Terlihat ada 3 garis di sini. Grafik ini menjelaskan garis yang total holding cost atau warna hijau, yaitu semakin besar Q, maka semakin besar biayanya. Garisnya akan naik terus-menerus. Lalu garis ordering cost atau yang warna biru menjelaskan semakin besar Q,
maka semakin kecil biayanya, garisnya akan turun. Dan garis total cost yang warna oranye menjelaskan bahwa ini adalah titik terendahnya adalah EOKI, di mana kurva hijau dan biru berpotongan. Titik potong tersebut tepat di bawah titik minimum, kurva oranye, dan disitulah total biaya paling minimum pada grafik ini. Finally, selesai sudah tutorial mencari persediaan menggunakan Excel. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika masih banyak kurangnya, karena kita sama-sama masih belajar. Sekian video tutorial dari saya, terima kasih.